Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Srihartati dengan NIM 08011282227060. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 praktikum bab 5. Soalnya berbunyi Pak Yanto akan membuat sebuah program di mana program tersebut akan mengecek dan mengelompokkan beberapa bilangan di mana semua bilangan tersebut disimpan pada array A. Lalu jika bilangan tersebut bilangan genap maka akan disimpan di array B, sedangkan bila bilangan tersebut ganjil akan disimpan pada variabel C. Dengan catatan bilangan harus terurut dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, ini contoh inputnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchartnya. Seperti biasa, flowchart dimulai dari kata start dengan bentuk oval, kemudian kita masukkan inputnya berupa N, lalu kita deklarasikan bahwa J itu sama dengan 0 untuk nilai proses awalnya dan K sama dengan 0. Kembali turun, langsung masuk ke perulangan for di mana I sama dengan 0 sampai nilai N. Apabila kondisi memenuhi maka dia akan mencetak X. Lalu X ini akan dideklarasikan menjadi variabel A, I. Kemudian akan dicek apakah X ini apakah X modulo 2 itu sama dengan 0. Jika iya maka dia akan mencetak mendeklarasikan bahwa X itu sama dengan B J, lalu dicetak J++. Tapi kalau dia tidak memenuhi persamaan ini maka dia akan dicetak ke C indeks K, lalu melakukan K+1. Kemudian jika sudah dideklarasikan, keduanya akan melakukan pulangan kembali ke for. Cek kembali tuh nilainya apakah masih memenuhi atau tidak. Kalau sudah tidak memenuhi maka dia akan langsung berlanjut ke for selanjutnya di mana I sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Apabila kondisi memenuhi maka dia akan langsung ke for untuk J sama dengan I plus 1 sampai N. Kalau kondisinya juga memenuhi maka dia akan langsung memeriksa pernyataan if di mana A itu lebih dari AJ atau tidak. Kalau dia bernilai benar maka dia akan langsung mendeklarasikan bahwa bilangan itu sama dengan AI. Lalu AI itu sama dengan AJ dan AJ sama dengan bilangan. Kemudian dia langsung ke J++, dilakukan pulangan kembali ke J+1 ini sampai kondisi tidak memenuhi. Kalau kondisinya sudah tidak memenuhi maka akan lanjut ke pulangan I+1. Kalau kondisinya pada perulangan for I ini sudah tidak memenuhi maka dia akan lanjut ke perulangan for yang ini, yang atas ini, di mana I sama dengan 0 sampai J dikurang 1. Apabila pernyataan kondisi dalam for ini memenuhi maka dia akan langsung turun ke perulangan for di mana K sama dengan I ditambah 1 sampai J. Kalau kondisi dalam for K ini memenuhi maka dia akan langsung memeriksa if apakah BI itu lebih dari BK. Kalau iya maka akan dideklarasikan bilangan sama dengan BJ, maka BJ itu sama dengan BK dan BK itu sama dengan bilangan. Kalau misalnya sudah di dalam deklarasi ini maka dia akan kembali ke K+1. Akan terus dilakukan perulangan sampai nilai pada for K ini tidak memenuhi. Apabila nilai pada for K ini sudah tidak memenuhi maka dia akan langsung ke I+1 dan melakukan perulangan ke I+1 sampai for dalam I+1 ini sudah tidak memenuhi, atau lebih tepatnya nilai I itu sudah lebih dari J dikurang 1. Apabila kondisi sudah tidak memenuhi maka dia akan pindah ke for yang ini, di mana for ini merupakan I sama dengan 1 sampai K dikurang 1. Apabila nilai memenuhi maka dia akan turun dan langsung ke for di mana L sama dengan I+1 sampai K. Apabila dia memenuhi dia akan langsung ke pernyataan if, mengecek pernyataan if di mana C itu apakah lebih besar C indeks I itu apakah lebih besar
dengan C indeks J atau tidak. Kalau iya, maka dia akan mendeklarasikan bilangan sama dengan C indeks I, lalu C indeks I sama dengan bilangan C indeks L, dan C indeks L itu sama dengan bilangan. Kalau kondisinya sudah sampai ke deklarasi, maka dia akan melakukan perulangan kembali L plus 1 sampai nilai L dalam for ini sudah tidak memenuhi perulangan for. Kalau sudah tidak memenuhi, maka akan kembali ke I plus 1, di mana I plus 1 ini juga akan melakukan perulangan sebanyak K-1. Apabila sudah tidak memenuhi kondisi, maka dia akan langsung ke for yang ini, di mana I sama dengan 0 sampai N. Jika dia memenuhi, maka dia akan mendeklarasikan I, kemudian akan melakukan perulangan dengan I plus 1 sampai kondisi dalam for ini sudah tidak memenuhi lagi. Kemudian dia akan berlanjut ke perulangan yang ini atau for yang ini, di mana I sama dengan 0 sampai J. Kalau dia benar, maka dia akan langsung mendeklarasikan I-nya ini. Kemudian dia akan langsung melakukan I plus 1 sampai kondisi dalam for yang ini tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung pindah ke sini. Lalu jika I sama dengan 0 itu yang sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung end program. Oke, kita akan langsung saja membuat program C++ nya, dimana seperti biasa program C++ itu akan dimulai dengan fungsi include iostream.std. Include fungsi include ini digunakan untuk agar kita dapat mengakses fungsi-fungsi input dan output dalam program C++ seperti cout, inline, dan lain sebagainya. Kemudian using namespace std. Lalu fungsi utamanya berupa inMain. Selanjutnya buka kurung kurawal buka, lalu kita deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel n, k, j, dan x, juga variabel build. Kemudian setelah mendeklarasikan variabel, di sini saya akan mendeklarasikan atau menginisialisasikan bahwa nilai j itu sama dengan 0 dan nilai k-nya itu juga sama dengan 0. Jika sudah, tuliskan fungsi cout untuk kalimat masukkan banyak bilangan. Selesai dari sini kita in n. Kemudian integer untuk n, a indeks n, lalu b indeks n, c indeks n. Karena kita sudah menginputkan nilai n-nya ini, maka misalnya kita menginputkan nilai 5, maka indeks dari a, b, dan c ini akan berganti menjadi indeks 5. Setelah kita memasukkan atau menginput nilai n, kita akan masuk ke perulangan for untuk integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari n, kemudian i plus cout bilangan ke i plus 1. Untuk si n-nya kita masukkan x, lalu kita deklarasikan i itu sama dengan x. Kemudian kita cek pada pernyataan if
Jangan lupa pada kita lanjut. Jangan lupa pada for-nya kita masukkan BG-nya. Kemudian untuk if x modulo 2 sama dengan 0. Jika kondisi memenuhi, maka dia akan mendeklarasikan bi itu sama dengan x. Kemudian lakukan j plus 1 untuk nilai j atau j plus plus. Setelah itu kita masuk ke pernyataan else. Kita bikin else-nya yang mana untuk else kita deklarasikan C indeks K sama dengan X, kemudian K++. Lalu setelah itu masuk ke K++, kita ke for selanjutnya, tutup for. Kemudian for selanjutnya dimana for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Masuk ke pernyataan for, buka kurung kurawalnya, kemudian masuk ke for yang kedua dimana integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, lalu j plus plus. Masuk lagi ke perulangan j, dimana kita akan masuk ke pernyataan if a itu lebih dari a c. Jika pernyataan benar, maka dia akan masuk ke proses if dimana bilangan sama dengan ai. Lalu ai sama dengan aj, kemudian aj sama dengan il. Lalu lanjutkan lagi kurawalnya di sini ya. Kemudian kita tuliskan untuk for yang selanjutnya, kita ke paste saja. Dimana for i sama dengan n dengan syaratnya itu yang ini j-1 dan i++, kemudian yang ini i+1 sama seperti yang di atas, tapi di sini kita ganti j-nya itu menjadi k. Oke. Setelah kita ganti menjadi k, yang a-nya ini kita ganti menjadi b. Jadi b indeks i itu lebih besar atau tidak sama b indeks j. Kalau iya, maka bilangannya akan dideklarasikan ke variabel b indeks i dan seterusnya. Ini salah.
Lalu lanjut kembali, kita tutup dahulu, tap, tutup, tutupnya 3 kali, masuk ke for lagi untuk variabel c, v, dimana i sama dengan 0, di sini k min 1, i plus, lalu untuk integer ini kita ganti l, i plus 1, lalu ini kita ganti menjadi l, dan ini menjadi k, yang ini tetap l. Oke. Yang k tadi kita ganti j. Ini c indeks i lebih besar dari c indeks j. Apabila benar, maka dia akan memproses persyaratan yang ada dalam c ini. Kemudian kita tutup pernyataannya. Lalu langsung ke cout. Coutnya bilangan a for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, lalu i plus, lanjut lagi ke cout, dimana kita menampilkan atau mencetak nilai a indeks i. Lanjut ke for selanjutnya. Maka sebelum kita lanjut ke for selanjutnya, kita cout terlebih dahulu, cout untuk garis atau inline. Kemudian masuk ke cout bilangan untuk bilangan b. For integer i sama dengan 0, dimana i lebih dari j dan i plus, dia buka coutnya berupa bi ya. Masuk ke cout inline. Kemudian kita masuk ke cout lagi untuk c, bilangan c, for integer integer i sama dengan 0, i kurang dari k, kemudian i plus, maka dia akan mencetak cout berupa c indeks i kemudian setelah itu kita tutup kurung-kurung bukanya ini, lalu cout untuk inline, dan kita end. Baiklah, kita coba untuk run programnya.
Kita masukkan banyak bilangannya, misalnya 4. Kita masukkan 2 bilangan genap, 4, dan 2 bilangan ganjil. Maka semua bilangan itu akan terdeklarasi dalam variabel A, dan variabel B ini akan menyimpan nilai genap dan variabel C akan menyimpan nilai ganjil. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.